Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita mulai dulu dengan pembahasan tugas ya. Tugas yang kemarin yang sudah Ibu berikan, yang sudah kalian kerjakan, hari ini kita bahas bersama-sama. Jadi kalian siapkan dulu buku tulisnya, kemudian kalian buka tugas yang kemarin. Nanti kalian bisa menghentikan video ini untuk mengoreksi jawaban kalian dengan jawaban Bu Yuni. Jadi ketika kalian membuka video ini, kalian sambil baca buku kalian. Kalau jawaban kalian sudah benar, berarti tidak usah diubah. Tapi kalau jawaban kalian masih salah, dihapus kemudian diubah sesuai apa yang saya tuliskan. Begitu ya. Kita mulai. Nah, ini tugas yang pertama. Nomor 1. Pertanyaannya adalah tulislah kalimat perincian yang menjelaskan kalimat ayahku orang yang sabar. Nah, ayahku orang yang sabar itu ada di paragraf kedua. Itu sudah Bu Yuni tandai. Yang saya garis bawahi warna merah, ayahku orang yang sabar. Nah, kalimat perinciannya itu yang bagaimana? Kalimat perinciannya itu adalah kalimat yang menjelaskan kata sabar. Ya, jadi di situ ada kata sabar, dijelaskan sabarnya itu yang bagaimana? Sabar yang bagaimana maksudnya? Nah, kata sabar itu dijelaskan atau dirinci biasanya ada di kalimat selanjutnya. Nah, berarti ini wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Oke, itu perincian sabar. Ada lagi selanjutnya. Kalimat selanjutnya itu, ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Ini penguatan bahwa ayahku orang yang sabar. Perinciannya ada di belakangnya lagi, yaitu tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Jadi kata sabar di sini diperinci atau diperjelas menjadi dua buah kalimat ini yang saya garis bawahi warna biru. Silahkan kalian tulis yang masih salah ya. Oke. Lanjut, nomor 2. Tulislah satu kalimat yang membuat kamu seakan dapat melihat sosok ayah dalam teks deskripsi di atas. Seakan-akan dapat melihat itu biasanya ada di paragraf pertama. Paragraf pertama di sini biasanya kalau mendeskripsikan tentang seseorang itu biasanya menjelaskan tentang fisiknya. Nah, itu sudah Bu Yuni garis bawahi, paragraf pertama garis bawahi warna ungu. Ayah berpostur sedang, berarti tubuhnya sedang, tidak tinggi, tidak terlalu kecil, sedang. Berumur sekitar 54 tahun. Ini bisa kita lihat. Rambutnya putih beruban. Kalau warna rambut itu kan bisa kita lihat. Jadi seolah-olah bisa melihat. Kemudian di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Oke. Kemudian kulit ayahku kuning langsat. Ini juga warna, berarti seolah-olah melihat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Oke. Mata hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Nah, jadi yang saya garis bawahi itu adalah kalimat yang membuat seseorang itu seakan-akan dapat melihat. Tapi di sini perintahnya adalah kalian diminta untuk menyebutkan satu kalimat saja. Berarti yang saya garis bawahi itu kalian pilih satu kalimat saja. Misalnya kalian cuma memilih kalimat pertama,
ayah berpostur sedang berumur sekitar 54 tahun. Boleh, itu saja sudah betul. Ya. Sekarang lanjut nomor 3. Tulislah satu kalimat yang memiliki majas perbandingan asosiasi. Majas perbandingan asosiasi, ingat. Majas perbandingan asosiasi itu adalah majas yang membandingkan dua buah hal yang ditandai dengan adanya kata bagai, bagaikan, seperti, atau bak. Kita lihat di paragraf 3. Saya bacakan kalimatnya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Kira-kira ini kalimat majas asosiasi bukan? Bukan ya, karena tidak ada kata bagai, bagaikan, seperti, tidak ada. Lanjut. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Ini juga tidak ada. Lanjut. Bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Ya, ini ada kata, iya, ada kata bagai. Bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Ya, kalimat itu adalah kalimat majas perbandingan asosiasi. Ya, ini sudah saya garis bawahi. Berarti kalimat itu adalah jawaban dari pertanyaan nomor 3. Majas perbandingan asosiasi. Lanjut nomor 4. Tulislah satu kalimat yang membuat kamu seakan dapat mendengar suara sosok ibu dalam teks deskripsi di atas. Ini seolah-olah si pendengar itu mendengarkan suara ibu. Kira-kira yang mana? Kalian langsung saja lihat di paragraf ketiga. Ya, kita baca bersama-sama kalimatnya. Meskipun sudah berumur, ibuku masih menuntut ilmu. Ini bukan. Ibuku melanjutkan ke jenjang S2. Ini juga bukan. Tidak ada suara di situ. Padahal harusnya dia sudah tidak disibukkan oleh tugas kuliah. Ini juga tidak ada suara. Tetapi sepertinya ibuku sangat menikmati sekolahnya. Tidak ada suara juga. Sambil bernyanyi kecil, dia mengerjakan tugas kuliahnya. Kira-kira ini iya atau tidak? Sambil bernyanyi kecil. Ada kata bernyanyi di sini. Kalau bernyanyi itu kan biasanya ada suara tuh. Nah, berarti kalimat ini adalah kalimat yang bisa membuat pembaca itu seolah-olah dapat mendengar suara sosok ibu, seperti itu. Ya, ada kata bernyanyi. Berarti jawabannya adalah yang saya garis bawahi ini. Sambil bernyanyi kecil, dia mengerjakan tugas kuliahnya. Lanjut nomor 5. Tulislah kalimat perincian yang menjelaskan kalimat ibuku orang yang sangat baik. Kalian cari kata ibuku baik. Kita langsung saja lihat di paragraf kedua. Paragraf kedua. Ibu adalah wanita yang sangat baik. Ada kata baik di sini. Kalimat perinciannya yang mana? Baik itu seperti apa yang dimaksud baik itu? Nah, perinciannya atau penjelasannya itu biasanya ada di kalimat selanjutnya. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dia sangat suka membantu orang lain, terutama yang sedang dalam kesusahan. Nah,
Itu dua kalimat itu merupakan kalimat perincian dari sifat ibu yang sangat baik. Jadi ibu itu punya sifat ramah dan lembut, tutur katanya lembut. Kemudian ibu juga suka membantu, terutama dengan orang yang sedang kesusahan. Makanya ibu itu punya sifat yang baik. Lanjut nomor 6. Tulislah satu kalimat yang memiliki majas perbandingan personifikasi pada teks 1. Majas personifikasi itu adalah majas benda mati seolah-olah hidup menyerupai manusia. Jadi kalian cari itu yang mana? Nah, jawabannya adalah kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Oke, pada kalimat tersebut itu ada kata batu karang. Nah, batu karang itu kan benda mati. Tapi di situ disebutkan bahwa batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga. Ada kata menjaga. Menjaga itu adalah sifat atau kegiatan yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Jadi di sini karang besar itu seolah-olah dia punya sifat yang menyerupai manusia atau makhluk hidup. Nah, jadi di sini adalah majas personifikasi atau benda mati seolah-olah seperti manusia. Lanjut nomor 7. Tulislah kalimat yang membuat kamu seakan dapat merasakan keadaan di pantai Parangtritis pada teks 2. Kita lihat di teks 2. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. Tua muda menikmati embusan segar angin laut. Ada kata embusan segar angin laut. Kita bisa merasakan angin laut yang segar. Jadi angin laut yang segar itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, hanya bisa kita rasakan. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang bisa membuat pembaca itu seakan-akan bisa merasakan keadaan di pantai Parangtritis. Jadi yang saya garis bawahi itu adalah jawaban nomor 7. Baik anak-anak, kita sekarang akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang menentukan isi teks deskripsi. Menentukan isi teks deskripsi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengertian teks deskripsi dan ciri-ciri teks deskripsi, kali ini kita akan menentukan isinya. Nah, di sini ada sebuah teks Pesona Pantai Senggigi. Kita baca bersama-sama ya teksnya ya. Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga menakjubkan. Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Memasuki bibir Pantai Senggigi, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Angin lembut terasa mengelus kulit. Garis Pantai Senggigi yang panjang dengan gradasi warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Ombak yang tenang di pantai ini membuat rasa tentram semakin lengkap.
Dari kejauhan, tampak hamparan permadani biru toska berpadu dengan hiasan buih-buih putih bersih. Sungguh elok pemandangan pantai ini. Bukit-bukit tangguh nampak menjadi latar bagian pantai. Pantai Senggigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam yang luas terbentang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau. Terumbu karang nampak berwarna-warni sangat indah. Ikan beraneka warna menambah keindahan bawah laut Senggigi. Dengan snorkeling maupun menyelam, Anda dapat menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Anda akan menyaksikan betapa mempesonanya taman bawah lautnya. Air laut yang jernih serta banyak terumbu karang terawat dengan ikan-ikan beraneka ragam menambah keindahan taman laut di Senggigi. Selain pemandangan bawah laut, terdapat juga pemandangan indah di Pura Batu Bolong. Pada arah selatan bibir pantai Senggigi terdapat pura kecil yang bernama Batu Bolong. Sesuai dengan namanya, pura ini berdiri kokoh di atas batu karang yang memiliki lubang di tengahnya. Sungguh sebuah keagungan pura di tengah keindahan Senggigi. Berkunjung ke pura ini, Anda langsung disambut buih-buih ombak yang tenang dan bersahabat. Seketika kedamaian dan kenyamanan seperti merangkul saat berada di area sekitar Pura Batu Bolong. Memasuki pura yang berhadapan langsung dengan Selat Lombok dan Gunung Agung Bali ini, Anda harus berjalan menuruni anak tangga. Pura pertama yang dijumpai berdiri di bawah pohon rindang, sementara pura kedua berdiri kokoh di atas karang yang menjulang tinggi sekitar 4 meter dan memiliki lubang di bawahnya. Jika berkunjung saat cuaca sedang cerah, Anda dapat melihat pemandangan Gunung Agung Bali yang menjulang tinggi. Pada waktu-waktu tertentu, Anda juga bisa melihat para pemancing tradisional sedang memancing ikan dengan cara menceburkan diri ke dalam laut. Selain itu, melewati senja sambil memandang matahari terbenam di pura ini juga menjadi saat-saat paling menyenangkan. Keindahan semburat merah sang mentari menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan. Wisata Pantai Senggigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Nah, sekarang di sini ada 4 pertanyaan yang akan kita bahas bersama-sama. Ya, kita jawab bersama-sama. Nomor 1, apa yang dibicarakan pada teks tersebut? Kira-kira apa? Tentang keindahan. Keindahan apa? Keindahan Pantai Senggigi. Ya, betul. Yang kedua, keindahan bagian mana saja dari Pantai Senggigi yang dipaparkan? Tadi, kalau Bu Yuni ingat-ingat, ada 3 buah bagian yang dijelaskan di dalam teks tersebut. Kira-kira apa? Kita lihat dulu ya paragrafnya. Kita cek bersama-sama paragraf yang pertama. Kita baca sekali lagi. Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga menakjubkan. Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Ada 3 bagian yang dijelaskan. Yang dijelaskan nanti di bawahnya, di bawah paragraf ini itu diperinci lagi perbagiannya. Paragraf kedua itu menjelaskan tentang apa, ketiga tentang apa, keempat tentang apa. Tapi di paragraf pertama ini sudah terlihat 3 bagian itu. Apa saja kira-kira? Ya, Bu Yuni tunjukkan. Yang pertama itu nanti dijelaskan tentang garis pantai terpanjang. Kemudian nanti juga dijelaskan tentang pemandangan bawah laut.
Nanti juga akan dijelaskan tentang pura bolong. Jadi ada 3, garis pantai, bawah laut, dan pura bolong. Nah, ini jawaban nomor 2. Keindahan garis pantainya yang panjang, keindahan pemandangan bawah laut, dan keindahan pura batu bolong. Nomor 3. Apa tujuan penulis menampilkan teks tersebut? Ayo, kira-kira tujuan si penulis apa? Coba. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang keindahan wisata Pantai Senggigi. Itu tujuannya. Sekarang nomor 4. Bagaimana penulis menggambarkan keindahan Pantai Senggigi? Kira-kira bagaimana cara penulisnya? Kita lihat dulu paragraf ini. Ini salah satu paragraf yang akan kita baca, kemudian nanti kita akan mengerti cara penulis itu menggambarkan keindahan Pantai Senggigi itu seperti apa gitu ya. Kita bahas per kalimat, tiap kalimatnya kita bahas dulu. Kalimat pertama, memasuki bibir Pantai Senggigi, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Nah, di sini ada kata angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Itu berarti di dalamnya itu ada kalimat yang seolah-olah membuat pembaca itu merasakan suasana di Pantai Senggigi. Kemudian, angin lembut terasa mengelus kulit. Angin lembut terasa mengelus kulit. Ini juga merasakan. Kemudian garis Pantai Senggigi yang panjang dengan gradasi warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Ada kata warna pasir putih dan hitam. Berarti kalau warna itu bisa kita lihat. Warna tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita dengar, tapi hanya bisa kita lihat. Berarti kalimat ini adalah kalimat yang tujuannya untuk membuat pembaca itu seolah-olah bisa melihat. Jadi kesimpulan kalian apa? Cara penulis menggambarkan keindahan? Penulis menggambarkan keindahan Pantai Senggigi dengan mendeskripsikan bagian-bagian yang ada di Pantai Senggigi menggunakan kalimat yang membuat pembaca seolah-olah melihat. Tadi contohnya, gradasi warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai semakin menarik. Dan seolah-olah merasakan. Contohnya tadi kalimat angin lembut terasa mengelus kulit. Jadi itu jawaban 4 pertanyaan ini. Lanjut. Nah, sekarang kalau misalnya ada pertanyaan, kalian diminta untuk membuat pemetaan isi teks. Ya, kita baca dulu perintahnya. Buatlah pemetaan isi teks tersebut dengan cara menuliskan di tengah topik atau hal yang dibicarakan. Kemudian berilah garis-garis sesuai dengan bagian-bagian yang diperinci. Lengkapi contoh pemetaan di bagian berikut. Jadi, setelah kalian memahami teks di atas dengan cara menjawab pertanyaan tadi, kalau kalian sudah bisa menjawab pertanyaan tadi, artinya kalian sudah memahami teks tersebut. Nah, kalau kalian memahami isinya, coba sekarang kalian buat pemetaannya. Nah,
Cara membuat pemetaan itu adalah topik utama, biasanya yang ada di judul, itu letakkan di tengah. Tadi kan judulnya Pesona Pantai Senggigi. Berarti Senggigi itu kan nama pantainya. Senggigi itu harus kalian letakkan di bagian tengah. Ya kan, sudah di bagian tengah. Lalu tadi ada pertanyaan, teks tersebut itu bagian-bagian yang diperincinya itu apa saja. Ada 3 tadi. Yang pertama pantai, yang kedua apa, yang ketiga apa. Ini pantai sudah ada di sini. Yang kedua apa, yang ketiga apa. Coba diingat-ingat lagi, kira-kira yang mana gitu. Kita lihat ya, kalau yang lupa-lupa ingat, kita ingatkan lagi. Kita buka paragraf ini. Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai. Pantainya sudah ada. Pemandangan bawah laut. Senggigi juga menakjubkan. Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Jadi masih ada 2 yang belum terisi. Ini berarti apa? Ya, bawah laut dan Pura Bolong, Pura Batu Bolong. Bawah laut dan Pura Batu Bolong. Kira-kira letaknya ada di mana? Yang Pura Batu Bolong di mana? Yang bawah laut ada di mana? Kita lihat di bagian cabang berikutnya. Kalau yang bagian ini, cabang berikutnya berisi ikan dan terumbu. Kira-kira yang ada kaitannya dengan ikan dan terumbu itu apa? Bawah laut atau Pura Bolong? Kira-kira apa? Bawah laut. Ya, betul. Berarti yang bagian selanjutnya, ya, yang bagian ini berarti apa jawabannya? Jawabannya adalah Pura Batu Bolong. Kemudian masih ada satu lagi itu yang belum terjawab. Bawah laut itu ada 3 bagian. Yang pertama terumbu, yang kedua ikan, yang ketiga kira-kira apa? Kita baca teksnya. Pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Terumbu karang, nah terumbu sudah ada di situ. Terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau. Terumbu karang nampak berwarna-warni sangat indah. Ikan, nah kata ikan sudah ada. Ikan beraneka warna menambah keindahan bawah laut. Dengan snorkeling maupun menyelam. Nah, berarti kata selanjutnya adalah snorkeling atau menyelam. Kita tulis saja snorkeling. Jadi seperti itu ya. Kalau memetakan, saya ulangi lagi, kalau memetakan berarti topik utama yang dibahas itu ada di bagian tengah. Kemudian nanti bagian tengah topik utamanya itu kan nanti di teksnya itu diperinci tiap paragraf tentang apa, paragraf selanjutnya tentang apa, paragraf selanjutnya tentang apa. Nah, tiap paragraf itu pasti ada topiknya. Nah, kalau di sini tadi ada 3 buah bagian paragraf yang dijelaskan. Ada pantai, Pura Batu Bolong, dan bawah laut. Berarti isinya itu. Ada 3 itu. Kemudian pantai nanti bercabang lagi. Di pantai itu ada apa saja, di Pura Batu Bolong ada apa saja, dituliskan di situ. Di bawah laut juga ada apa saja. Ada terumbu, ada ikan, ada snorkeling. Jadi seperti itu ya pemetaan.
Nah, sekarang ada tugas untuk kalian. Ini ada teks yang berjudul Gebyar Pementasan Tari Kolosal Arya. Tugasnya adalah kalian baca dulu. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal-soal di bawah. Jadi kalian baca dulu, pahami dulu tiap paragrafnya dari teks ini. Ya, nanti kalian bisa dijeda atau dihentikan dulu untuk kalian baca. Nah, kalian bisa hentikan, kalian baca dulu, pahami dulu. Nah, ini tugasnya ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. 1. Apa yang dibicarakan pada teks tersebut? 2. Apa saja yang dijelaskan penulis pada awal pementasan, puncak pementasan, dan akhir pementasan? Jadi di awal pementasan itu dijelaskan tentang apa, puncak pementasan tentang apa, akhir pementasan tentang apa, gitu ya. Yang ketiga, apa tujuan penulis menampilkan teks tersebut? Nomor 4, bagaimana penulis menggambarkan keindahan pementasan? Kalian jawab pertanyaan ini, kalian tulis soalnya dan jawabannya di buku tulis kalian. Kemudian jangan lupa difoto terus kirimkan ke Bu Yuni. Nah, ada lagi. Selain 4 pertanyaan tadi, kalian juga harus membuat pemetaan seperti ini. Jadi bentuk pemetaannya harus persis seperti ini. Ditulis di buku tulis. Seperti ini bentuknya, cabang-cabangnya harus pas seperti ini. Kalau sudah seperti itu, berarti nanti kalian cari topik utamanya apa. Biasanya ada di judul. Topik utamanya harus kalian letakkan di bagian tengah. Ya. Harus kalian letakkan di bagian tengah. Kalau berdasarkan pertanyaan tadi, ada yang awal pementasan, bagian puncak pementasan, dan akhir pementasan. Berarti bagian tengah kalian cari yang cabangnya ada 3 hal tadi. Kira-kira yang mana? Ya, yang ini ya. Ini topik utamanya. Topik utamanya adalah Arya. Silakan ditulis seperti ini. Cabang-cabangnya nanti kalian isi sendiri berdasarkan teks yang sudah kalian baca tadi, ya. Sekian dulu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.